Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai manusia terbaik sekaligus rahmat bagi seluruh alam. Namun beliau memilih hidup sederhana dilihat dari pakaian, rumah dan makanan. Bahkan beliau tidak mewariskan harta pada keturunannya. Salah satu warisan yang masih bisa kita kenang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rumahnya yang telah beralih fungsi. Seperti apakah gambaran rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam difungsikan menjadi apa? Tonton video ini agar tidak sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik yang pernah ada di bumi. Karena itu, beliau menjadi panutan banyak orang. Tak hanya kaum muslim saja. Dengan semua kelebihan yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak menjadikan beliau pribadi yang sombong. Beliau lebih memilih hidup secara sederhana. Salah satu bukti kesederhanaannya adalah dalam hal makanan. Pernah suatu kali, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tak memiliki makanan. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku pada suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan." Beliau lalu bersabda, "Kalau begitu aku akan puasa." Hadis riwayat Muslim. Pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya makan kurma dan air, saking tidak adanya makanan yang mereka miliki. Sayyidah Aisyah berkata, "Pernah kami melalui suatu bulan yang ketika itu kami tidak menyalakan api sekalipun. Yang kami miliki hanya kurma dan air. Kecuali ada yang memberi kami hadiah berupa potongan daging kecil untuk dimakan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjadi seorang nabi tidak lantas membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpakaian dengan ciri khas tertentu. Jika kita berpikiran, bisa mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari cara berpakaiannya, walaupun kita belum pernah bertemu, itu salah besar. Sebab seorang lelaki pernah harus bertanya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah kerumunan para sahabat. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya, datanglah seorang laki-laki sambil menunggang unta. Lalu ia meminggirkan untanya di masjid, kemudian mengikatnya. Ia bertanya, "Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjadi manusia paling mulia tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berbeda dari manusia yang lain. Begitulah cara beliau hidup dalam kesederhanaan. Satu lagi bukti kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita lihat dari rumah yang menjadi tempat tinggalnya. Rumah yang dihuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah itu sempit, bahkan tak cukup untuk sholat dan tidur. Hal ini sesuai dengan kesaksian Aisyah radhiyallahu anha. "Aku tidur di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua kakiku pada kiblat beliau. Jika beliau hendak bersujud, beliau menyentuhku dengan jarinya. Lalu aku menarik kedua kakiku. Jika beliau telah berdiri, aku meluruskan kedua kakiku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana itu ternyata masih bisa kita temukan hingga saat ini. Rumah tersebut menyimpan banyak sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hingga perjuangannya menyebarkan agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan besar di kawasan Masjidil Haram, Mekah. Tentu umat Islam sudah familiar kalau menyebut Mekah karena merupakan salah satu tempat wajib untuk beribadah. Saat melakukan ibadah haji maupun umrah, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan Masjidil Haram, hanya berjarak kira-kira 150 meter. Rumah tersebut juga berlangsung menghadap ke Ka'bah, Zamzam Tower, dan Bukit Syafa dan Marwah. Sekarang rumah yang berlokasi di Mekah ini dialihkan menjadi perpustakaan dengan nama Maktabah Makkah Mukarramah. Sebelumnya, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijadikan sebagai tempat melakukan rangkaian kegiatan peringatan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para pejabat setempat. Bagi yang mengunjunginya, dilarang untuk melaksanakan sholat ataupun berdoa di bekas rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab ditakutkan orang-orang akan menjadikannya sebagai tempat ibadah atau sebagai kiblat. Area itu juga dijaga oleh petugas. Di sekitar rumah itu pun juga pernah dibangun masjid untuk penduduk Mekah. Tahun demi tahun berganti, membuat rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering dilakukan perbaikan oleh pemerintah yang ada di sana. Alhasil, umat Islam sudah tak bisa menikmati bentuk rumah asli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun diinisiasi untuk menjadi perpustakaan oleh Abbas Al-Qatan pada 1370 Hijriah atau sekitar tahun 1950-an. Pembangunan besar-besaran terus terjadi di Mekah, dilakukan untuk bisa memfasilitasi para jamaah haji dan umroh yang datang ke sana. Yang jadi korban adalah tempat-tempat bersejarah yang harus digusur. Sami Anggawi, pendiri Pusat Penelitian Haji dan pakar Mekah, mengatakan bahwa sudah banyak tempat-tempat bersejarah yang digusur untuk membangun bangunan modern. Salah satunya adalah rumah Sayyidina Abu Bakar yang kini sudah menjadi Hotel Hilton berdiri. Pada 2013, Anggawi mengatakan bahwa rumah tempat lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi target penggusuran untuk dibangun Hotel Bintang 7. Kemudian rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah pun tak luput dari penggusuran. Rumah itu kini telah menjadi toilet dengan jumlah 1.400 unit. Lalu bagaimana dengan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah? Saat hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah dan Masjid Nabawi secara berdekatan. Rumah tersebut pun pada akhirnya menjadi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kemudian menjadi bagian dari Masjid Nabawi sekarang. Tak heran, Masjid Nabawi adalah salah satu tempat bersejarah dalam Islam. Biasanya seorang pemimpin identik dengan istana yang megah, namun rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya beralaskan tanah, berdinding tanah liat, dan beratapkan pelepah kurma. Perabot yang ada di rumah beliau pun tak banyak. Alat makan beliau dari batu yang dibentuk sedemikian rupa. Tak ada pintu yang menghalangi angin masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya digunakan sebuah tirai dari kain tipis. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeluh dengan keadaannya? Tentu saja tidak. Padahal beliau bisa saja meminta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikaruniai kekayaan dan kemewahan di dunia. Gambaran-gambaran tentang rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperoleh dari penjelasan berbagai dalil dan riset yang dilakukan secara mendalam. Hal ini pun menjadi dasar pembuatan replika rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya bisa melihat dan belajar dari kesederhanaan beliau. Rumah yang menjadi tempat bernaung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berukuran 8 kali 4 meter saja. Rumah itu pun dibagi menjadi 2 bagian. 5 kali 4 meter dibuat sebagai tempat istirahat. Kemudian 3 kali 4 meter sebagai halaman rumah. Kamar yang ditempati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah tikar kasar dengan bantal yang terbuat dari serabut ijuk kurma. Para sahabat yang melihat kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering merasa sedih. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sampai menangis. Hal ini telah diabadikan dalam hadis bahwa suatu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah menemui baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau sedang berbaring di atas tikar kasar yang terbuat dari pelepah kurma dengan berbantalkan kulit kasar yang berisi serabut ijuk kurma. Melihat keadaan Nabi Muhammad yang seperti itu, Sayyidina Umar pun menangis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, "Mengapa engkau menangis?" Umar pun berkata, "Bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini membekas di tubuhmu. Engkau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kekayaanmu hanyalah seperti ini. Sedangkan para raja yang lain hidup dalam kemewahan." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah engkau tidak rela jika kemewahan itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat nanti?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sama sekali tidak mementingkan duniawi. Dengan kondisi yang begitu sederhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak mewariskan harta benda. Yang diwariskan adalah ilmu. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Barang siapa menuntut ilmu, ia telah mengambil warisan pada nabi dengan jumlah banyak. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti dari sosok pemimpin yang sederhana. Padahal beliau adalah sosok paling mulia di muka bumi. Apakah kalian sudah meniru gaya hidup sederhana ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.